Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya Noviana, nomor buka mahasiswi 1975149 bersama rekan saya Mariana Pakpahan, nomor buka mahasiswi 1975143. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai how to be good exporter. Jadi bagaimana cara kita untuk menjadi eksportir yang baik. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini kita akan membahas apa sih sebenarnya eksportir itu. Nah, jadi eksportir merupakan orang atau perusahaan dan juga instansi tertentu yang menjual barang-barangnya ke luar negeri. Di mana eksportir ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu eksportir produsen dan juga eksportir non-produsen. Apa perbedaan dari eksportir produsen dan non-produsen? Jadi untuk eksportir produsen yaitu perusahaan eksportir yang juga memproduksi barang. Nah, jadi untuk contohnya begini, ketika perusahaan A di Indonesia memproduksi tekstil dan kemudian tekstil hasil produksinya tersebut diekspor ke Amerika, maka perusahaan A disebut perusahaan eksportir produsen. Sementara untuk eksportir non-produsen merupakan eksportir yang mengekspor ataupun mengirim barang milik hasil perusahaan lain atau yang biasa disebut dengan eksportir umum. Jadi contohnya seperti ini. Ketika perusahaan A di Indonesia mengekspor karet, hasil produksi dari perusahaan B, maka perusahaan A disebut sebagai eksportir non-produsen. Lanjut yang kedua, biasanya untuk proses ekspor itu dimulai dari adanya penawaran dari suatu pihak, yang mana penawaran tersebut pastinya disertai dengan persetujuan dari pihak lain melalui sales contract proses atau melalui cara-cara lainnya. Nah, dalam hal ini pihak eksportir dan importir itu pastinya saling berhubungan begitu. Kemudian bagaimana cara untuk menjadi perusahaan ekspor? Di mana pasti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum kita menjadi perusahaan ekspor. Nah, untuk menjadi perusahaan ekspor harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut, di mana ketentuan yang pertama itu harus merupakan badan hukum dalam bentuk CV, firma, perseroan terbatas, perusahaan perseorangan, perusahaan umum, kemudian perusahaan jawatan dan juga koperasi. Yang kedua itu harus memiliki NPWP atau nomor wajib pajak. Dan yang ketiga itu mempunyai salah satu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti contohnya pertama itu adalah surat izin usaha perdagangan SIUP dari Dinas Perdagangan. Kemudian yang kedua surat izin industri dari Dinas Perindustrian. Dan yang ketiga izin usaha penanaman modal dalam negeri PMDN atau penanaman modal asing PMA yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal BKBM. Selanjutnya, the start of become an exporter. Yang pertama itu adalah izin usaha, ya. Yang kedua, jenis barang apa yang akan diekspor. Jadi sebelum kita ingin mengekspor, kita harus memilih jenis barang apa yang akan kita ekspor. Kemudian dokumen ekspor. Jadi untuk mengekspor itu pastinya kita harus memenuhi beberapa syarat atau dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Nah, yang terakhir itu adalah fasilitas atau kemudahan ekspor dari pemerintah. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mariana Pakpahan. Materi selanjutnya adalah how to be a good exporter. Yang pertama, memiliki kemampuan berbahasa asing yang baik. Yang kedua, selalu update informasi. Yang ketiga, rutin terlibat dalam berbagai pameran. Yang keempat, jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kecil. Yang kelima, pelajari tentang metode pembayaran atau payment terms-nya. Yang selanjutnya adalah memahami seluruh dokumen tentang ekspor. Yang ketujuh, memahami tentang Incoterms perdagangan. Yang kedelapan, mengemas atau packing produk dengan baik. Yang kesembilan, asuransikan barang ekspor jika perlu. Dan yang paling penting adalah berusaha keras dan berdoa lebih. Manfaat eksportir. Ada beberapa tujuan dan manfaat dari eksportir. Di antaranya yang pertama, meningkatkan devisa negara. Kegiatan ekspor atau mengirimkan produk dari negara ke luar negeri tentu akan
meningkatkan penghasilan ekonomi negara. Kegiatan ekspor membuka peluang pasar baru di luar negeri menjadi lebih luas, menumbuhkan investasi, dan menebarkan cakupan pasar domestik. Yang kedua adalah mengembangkan industri dalam negeri. Kegiatan ekspor hadir karena adanya permintaan akan suatu barang dari luar negeri. Permintaan yang datang ini nantinya akan berpengaruh langsung terhadap perkembangan industri pada negara tersebut dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Bukan hanya itu saja, menjadi eksportir akan melakukan kegiatan ekspor yang memberikan dampak agar terbiasa bersaing di pasar dan perdagangan internasional. Manfaat eksportir yang ketiga adalah membuat harga produk terkendali. Kegiatan ekspor juga bermanfaat untuk menangani adanya overkapasitas pada suatu produk di negara tersebut, sekaligus mengendalikan harga produknya. Hal ini dikarenakan pada saat produk mudah diproduksi dan kapasitasnya jadi melimpah, harga produk dalam negeri tersebut akan menjadi lebih murah. Sehingga untuk menangani hal ini dibutuhkan kegiatan ekspor ke negara yang lebih membutuhkan produk tersebut, agar harga produk dapat tetap terkendali. Selanjutnya adalah peran eksportir. Pihak yang melakukan eksportir berperan dan memiliki tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, berkomunikasi langsung dan melakukan negosiasi terhadap perusahaan atau organisasi asing. Yang kedua, menjual suatu produk kepada perusahaan atau organisasi asing. Yang ketiga, eksportir bertanggung jawab menjaga kondisi dan kualitas barang yang akan diekspor hingga sampai ke tangan pembeli. Yang keempat, memperkenalkan produk dalam negeri kepada perusahaan asing atau pasar internasional. Yang kelima adalah menjalin kerjasama dengan pelanggan baru dari berbagai negara asing. Sekian penjelasan dari kami tentang cara menjadi eksportir yang baik. Sekian dan terima kasih.